Ronaldo cetak 55 gol dalam 54 laga di Al Nassr. Guirassy menangkan Dortmund atas Saint Pauli. Inter Miami akan diundang di Piala Dunia antar klub. Timnas Indonesia bak dikeroyok AFC dan Bahrain. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Ahly versus Al Khaled pada pertandingan Liga Pro Saudi yang berlangsung di Stadion Al Khaled, Sa'ihat. Al Ahly tampil dominan di babak kedua. Gol pertama dicetak oleh Firas Al Buraikan pada menit ke-55 berkat asis dari Ivan Toney. Tak lama setelah itu, Ivan Toney sendiri yang berhasil menambah keunggulan dengan gol pada menit ke-70. Penampilan solid Al Ahly ditutup oleh gol ketiga yang dicetak Merih Demiral di menit ke-74, memastikan kemenangan telak tim tamu. Hasil itu membawa Al Ahly di posisi 5 klasemen Liga Pro Saudi sementara dengan 10 poin. Al Hilal versus Al Faiha dalam pertandingan Liga Pro Saudi yang berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh. Tim tuan rumah memulai laga dengan kuat, mencetak gol pembuka di menit ke-5 melalui Marcos Leonardo. Pada babak kedua, Al Hilal kembali menunjukkan superioritasnya dengan gol kedua di menit ke-65, kali ini dicetak oleh Salem Al Dawsari. Tim tuan rumah melengkapi kemenangan mereka di menit ke-81 ketika Muhammad Al-Qahtani mencetak gol ketiga. Hasil ini mengukuhkan posisi Al Hilal di puncak klasemen sementara dengan 21 poin dari 7 laga. Derby Riyadh antara Al Sabab versus Al Nassr dilangsungkan di Stadion Al Sabab. Kedua tim bermain tanpa gol di paruh pertama sebelum Aymeric Laporte memecah kebuntuan untuk membuka keunggulan tim tamu di menit ke-69. Al Sabab menyamakan skor di menit ke-90. Ali Al Hasan salah mengantisipasi sapuannya, malah masuk ke gawang Al Nassr. Di akhir injury time, wasit menunjuk penalti. Ronaldo maju sebagai pengambil penalti, bahwa Al Nassr kembali memimpin dengan skor 2-1. Kemenangan ini mendongkrak posisi Al Nassr ke peringkat kedua Liga Arab Saudi dengan perolehan 17 poin dari 7 laga. Dortmund menjamu Saint Pauli di Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman. Gol baru benar-benar tercipta pada menit ke-43. Sundulan Rami Benzema ini membawa Dortmund membuka skor. Tapi alih-alih memperbesar keunggulan, Dortmund malah kecolongan akibat sambaran Eric Smith pada menit ke-78. Namun skor 1-1 tak bertahan lama. Sundulan Guirassy menyambut umpan Jamie Gittens pada menit ke-83 memastikan kemenangan Dortmund. Dengan tambahan 3 poin, Dortmund sementara naik ke posisi 4 dengan 13 poin dari 7 laga. AS Monaco versus Lille di pertandingan Ligue 1 yang berlangsung di Stade Louis Hill. Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi, namun ketatnya lini pertahanan kedua tim membuat skor tetap sama kuat hingga babak kedua berakhir. Lille bermain dengan 10 pemain setelah Jordan Tese menerima kartu merah pada menit ke-61, tetapi Monaco tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain tersebut. Hasil ini mempertahankan posisi AS Monaco di puncak klasemen meskipun dengan tambahan hanya 1 poin. Serau Guirassy terus menunjukkan ketajamannya sebagai striker andalan Borussia Dortmund. Dalam 6 pertandingan terakhir, Guirassy berhasil mencetak 7 gol. Performanya juga cemerlang di laga-laga lain dengan gol-gol yang dicetak melawan Stuttgart, Celtic, dan Brugge. Meskipun sempat gagal mencetak gol melawan Union Berlin, ia tetap menjadi pemain kunci dalam serangan Dortmund. Guirassy juga menunjukkan konsistensinya di kancah internasional, mencetak 5 gol dalam 2 pertandingan untuk Guinea, termasuk hat-trick dan brace, semakin memperkuat reputasinya sebagai striker tajam. Cristiano Ronaldo terus menunjukkan performa luar biasa sejak bergabung dengan Al Nassr di Liga Pro Saudi. Dalam 54 pertandingan, sang mega bintang mencetak 55 gol dan memberikan 15 assist. Tak hanya sebagai pencetak gol ulung, Ronaldo juga terbukti andal dalam memberikan kontribusi lewat assist. Meskipun Al Nassr belum berhasil meraih gelar juara Liga, kontribusi Ronaldo tetap menjadi sorotan, membuatnya salah satu pemain paling produktif di dunia saat ini. Dengan total karir yang telah mencapai 907 gol, Ronaldo mendekati rekor bersejarah 1000 gol. Inter Miami diperkirakan akan mendapatkan undangan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah turnamen yang diperluas menjadi 32 tim, Inter Miami akan menjadi salah satu peserta tambahan dari negara tuan rumah. Klub ini menarik perhatian global terutama setelah kedatangan Lionel Messi yang membawa perubahan besar pada performa klub dan meningkatkan daya tarik MLS secara internasional. Kemenangan mereka adalah meraih gelar Supporters Shield 2024 yang pertama dalam sejarah klub menjadi pendorong utama undangan ini. Luis Suarez baru-baru ini mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan karirnya bersama Inter Miami setidaknya 1 tahun lagi setelah kontraknya berakhir di tahun 2024. Suarez yang telah menjalin kembali kerjasama dengan Lionel Messi setelah lama bermain bersama di Barcelona merasa bahwa dirinya masih memiliki kemampuan untuk berkontribusi di MLS.
Meski sudah berusia 37 tahun, Suarez masih menunjukkan performa yang kompetitif di lapangan dan berharap dapat memperpanjang masa baktinya di Inter Miami untuk sekali lagi bermain bersama Messi. Pada awal Oktober 2024, Andres Iniesta resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola setelah lebih dari 2 dekade berkecimpung di lapangan. Sang legenda Barcelona ini segera memulai perjalanan baru sebagai pelatih dengan mengikuti kursus pelatihan UFA. Keputusan tersebut mencerminkan ambisi besar untuk melanjutkan karirnya di balik layar sepak bola. Iniesta terlihat fokus dan siap mengaplikasikan pengalamannya sebagai pemain menjadi keterampilan kepelatihan. Dalam wawancara, ia mengungkapkan keinginannya untuk suatu hari kembali ke Barcelona sebagai pelatih, memberikan kontribusi dalam peran yang berbeda. Kylian Mbappe membuat heboh media dengan laporan pengeluarannya yang mencapai sekitar 150.000 euro selama kunjungannya ke Swedia baru-baru ini. Salah satu pengeluaran paling mencolok adalah sekitar 43.000 euro yang dihabiskannya untuk memprivatisasi ruangan pingpong di sebuah klub malam di Stockholm. Kunjungan ini terjadi saat Mbappe sedang menikmati waktu luangnya di tengah jeda internasional tim Prancis, di mana ia tidak dipanggil karena sedang cedera. Mbappe tampaknya memanfaatkan jeda ini untuk bersantai, meskipun media lokal terkejut melihat ia mengeluarkan jumlah uang yang begitu besar. Kevin Strootman telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola profesional pada usia 34 tahun setelah karir yang mencakup hampir 500 pertandingan di berbagai klub seperti PSV Eindhoven, AS Roma, Olympique Marseille, dan Genoa. Strootman memutuskan untuk pensiun 3 bulan setelah dilepas oleh Genoa. Dia dikenal sebagai pemain tangguh dengan kontribusi besar di lapangan tengah, mencetak 45 gol dan memberikan 82 assist selama karirnya. Namun, tak hanya kontribusi serangannya, Strootman juga dikenal sebagai pemain yang keras di lapangan dengan total 102 kartu kuning yang diterima. Gerard Pique telah mengusulkan perubahan drastis pada kalender sepak bola untuk mengurangi tekanan pada pemain dan meningkatkan daya tarik bagi penonton. Salah satu idenya adalah mengurangi jumlah klub dalam Liga Nasional dari 20 menjadi 16. Menurut Pique, hal ini dapat mengurangi jumlah pertandingan yang dimainkan setiap musim, sehingga memberi ruang lebih banyak bagi kualitas dan intensitas di setiap laga. Selain itu, Pique juga mengusulkan untuk menghapus kompetisi seperti UEFA National League dan versi baru Piala Dunia klub yang diperluas. Nathan Ake telah kembali berlatih bersama tim setelah mengalami cedera hamstring yang memaksanya absen selama 7 laga. Cedera tersebut didapatkan Ake saat membelah Belanda versus Jerman pada 10 September lalu. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ake kini dinyatakan 100% fit dan siap tampil kembali di tim utama. Kepulangannya ke lapangan memberikan angin segar bagi Pep Guardiola yang sebelumnya menyatakan ekspektasi kembalinya Ake setelah jeda internasional. Kembalinya Ake juga diharapkan memberikan stabilitas yang lebih baik di sektor pertahanan, terutama menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat. Leroy Sané menunjukkan keinginannya untuk memperpanjang kontraknya di klub raksasa Jerman tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan baru harus setara dengan gajinya saat ini sebesar 20 juta euro per tahun. Pembicaraan kontrak antara Sané dan Bayer diperkirakan akan meningkat dalam beberapa minggu mendatang. Bayer menghadapi dilema dalam mempertahankan pemain internasional Jerman ini mengingat cedera yang sering ia alami. Meskipun Sané berkeinginan untuk tetap bermain di Allianz Arena, ia tidak menutup kemungkinan menerima tawaran dari klub lain jika Bayer tidak mampu memenuhi ekspektasinya. Reece James akhirnya dinyatakan fit untuk pertandingan penting melawan Liverpool di Anfield setelah absen panjang akibat cedera hamstringnya sejak pramusim. Manajer Enzo Maresca mengonfirmasi bahwa James telah berlatih dengan tim selama jeda internasional dan siap untuk tampil, namun dengan pendekatan hati-hati untuk menghindari cedera lanjutan. Maresca menekankan bahwa James hanya akan dimainkan 1 kali seminggu, seperti yang dilakukan pada Romeo Lavia dan Wesley Fofana. Kembalinya James tentu menjadi kabar baik bagi Chelsea yang membutuhkan peningkatan opsi di lini belakang. Jose Mourinho langsung menghadirkan korban di Fenerbahce, satu pemain sari kanar layar dipecat. Melansir Daily Mail, dia adalah Ryan Kent. Winger asal Inggris itu diputus kontraknya oleh Fenerbahce meski baru direkrut tahun lalu. Kent, 27 tahun, sempat nyaris pindah ke Lazio pada Januari lalu. Namun, transfernya batal terjadi dan ex pemain timnas Inggris U20 itu malah berujung dibekukan klub. Kent tak dimainkan lagi sejak saat itu. Meski ia dikontrak sampai 2027, Kent langsung diputus kontrak saat baru 16 bulan membela raksasa Turki itu. Trey Nayoni, gelandang muda berusia 17 tahun, telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Liverpool setelah bergabung dari Akademi Leicester City pada September 2023. Nayoni dengan cepat menarik perhatian dengan performa gemilangnya di tim U18 Liverpool. Kemajuan cepatnya membuatnya dipromosikan ke tim U21 dan bahkan debut untuk tim utama Liverpool dalam kemenangan 3-0 atas Southampton di Piala FA pada Februari 2024. Keputusan Liverpool untuk memberikan kontrak profesional ini merupakan tanda kepercayaan besar terhadap potensinya, baik untuk saat ini maupun masa depan.
Kobbie Mainoo akan absen selama 7 pertandingan akibat cedera hamstringnya yang baru-baru ini terungkap. Hal ini menjadi pukulan telak bagi Erik ten Hag yang sebelumnya sangat mengandalkan performa Mainoo di lini tengah. Absennya pemain ini menambah daftar cedera yang mengganggu rencana ten Hag, memaksanya untuk mengatur ulang strategi tim di beberapa pertandingan penting yang akan datang. Cedera ini juga mengharuskan evaluasi lebih lanjut terhadap kondisi Mainoo untuk menentukan proses pemulihannya. Padahal United kini menghadapi periode yang krusial dengan beberapa pertandingan domestik dan Eropa. Bek tim nasional Denmark Patrick Dorgu telah memperpanjang kontraknya dengan klub Serie A Lecce hingga Juni 2029. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun ini sempat menarik perhatian klub-klub besar Eropa seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur. Kedua klub raksasa Inggris tersebut berusaha mendatangkannya pada bursa transfer musim panas 2024. Namun Lecce bertahan dengan harga permintaan sebesar 40 juta euro dan pada akhirnya menghentikan negosiasi tersebut. Dengan kontrak baru ini, Lecce menunjukkan keyakinannya terhadap potensi besar Dorgu yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Posisi Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi di ujung tanduk. Dikutip dari Al Siyasa, SIFF diklaim sudah memutuskan akan memecat Roberto Mancini. Presiden SIFF, Yasser Al-Misihal, dilaporkan tidak senang dengan hasil yang didapat Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Arab Saudi juga harus menanggung jawab kompensasi yang besar jika mendepak Mancini sebelum kontraknya habis pada 2027 mendatang. Menurut laporan Riyad Dasko, penalti yang harus dibayarkan SIFF dengan mendepak Roberto Mancini adalah 30 juta euro atau setara dengan 504 miliar rupiah. Timnas Thailand jalani laga-laga persahabatan di periode FIFA Matchday pada pertandingan Oktober ini. Thailand menggelar kompetisi Kings Cup. Tim Gajah Putih mampu keluar sebagai juara usai menang 2 kali. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 dan Suriah 2-1. Dilansir dari VN Express, hasil-hasil itu bakal membuat timnas Thailand naik peringkat di ranking FIFA. Thailand memperoleh 8,7 poin dan diprediksi akan naik 4 peringkat ke posisi ke-96. Itu bakal jadi porsi tertinggi Thailand dalam 16 tahun terakhir setelah menduduki peringkat ke-93 pada Juni 2008. Menpora RI Dito Aryo Tejo menyatakan dokumen naturalisasi Kevin Dix sudah diterima. Namun, lanjutan proses alih warga negara masih menunggu kabinet pemerintahan yang baru. Keberadaan dokumen naturalisasi Kevin Dix di Kemenpora menjadi sinyal naturalisasi mantan pemain Fiorentina itu terus berlanjut. Setelah Kemenpora menyatakan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap, selanjutnya akan diserahkan kepada Kemenkumham RI dan berlanjut ke Sekretariat Negara. Kehadiran Kevin Dix dipercaya bisa memperkuat barisan pertahanan timnas Indonesia. Pengalaman dan kualitasnya sudah terbukti tidak hanya di Liga Denmark, melainkan panggung Eropa seperti Liga Champions. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC secara resmi merespon permohonan Asosiasi Sepak Bola Bahrain PFI untuk tidak bermain di Indonesia pada matchday ke-8 fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2028. AFC menyadari kekhawatiran pihak PFI terkait menjalani pertandingan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Selain itu, AFC mengutuk tindakan supporter Indonesia yang memberi ancaman kepada para pemain Bahrain. Lebih lanjut, AFC mengaku akan membahas masalah ini dengan semua pihak terkait, termasuk dengan PFI dan PSSI. Keputusan AFC yang akan mempertimbangkan masalah ini dengan seksama menjadi pukulan bagi Indonesia. Jika menilik rekam jejak, AFC pernah membuat keputusan yang bersifat standar ganda menyikapi hal yang hampir sama. Momen itu terjadi saat AFC mendiskualifikasi klub India Mohun Bagan dari ajang Champions League 2 karena mengajukan perpindahan venue saat akan melawan klub Iran, Trator SC. Ada faktor lain yang membuat masalah ini makin merugikan Indonesia. Kebetulan, Ketua AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Untuk itu, Indonesia hanya bisa berharap kepada FIFA untuk menjadi penengah yang adil. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.